Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari pemberitaan di sini sangat mengejutkan ya. Karena apa? Belum purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Tetapi kalau kita lihat dari sini misalnya, bahkan nama Kaisang dicuekin. Padahal kalau kita lihat pada pemberitaan yang lalu, ketika Presiden Joko Widodo merekomendasikan anaknya untuk maju di Pilkada, Kim bahkan juga sulit untuk menolak. Tetapi di sini kalau kita lihat dari PAN, bahkan PAN siap usung Anies di Pilkada Jakarta 2024, syaratnya anak Sulhasita Anjani jadi wakilnya. Nah, di sini berita beneran atau gimana ya? Menurut saya sungguh tidak masuk akal sekali ya, ketika Presiden Joko Widodo masih menjabat dan PAN di situ masih menjadi koalisi dari pemerintahan. Tiba-tiba ada statement seperti ini. Padahal juga kalau kita ketahui, Kaisang belum menentukan arah mau maju di Pilkada Jakarta atau di Pilkada Jawa Tengah. Tetapi Sulhas di sini bahkan rela mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Syaratnya anak Sulhas harus jadi wakilnya. Bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, Jokowi masih presiden, anaknya sudah nggak dianggap lagi. Jokowi itu lupa, PAN nggak pernah dukung dia jadi presiden walaupun sudah dikasih kursi menteri. Kalau kita ketahui juga, PAN, Golkar, dan bahkan Gerindra pada waktu lalu juga pertarungan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo pada Pilpres 2014 yang lalu sungguh sengit sekali. Tetapi tiba-tiba ada manuver yang sungguh mengejutkan dan akhirnya Gerindra, Golkar, dan bahkan PAN mendapat jatah kursi menteri. Menurut saya, Jokowi lah yang meninggalkan pendukung-pendukung setianya. Tetapi saat ini Presiden Joko Widodo ya setidaknya merasakan ya seperti apa kalau dikhianati ya. Bahkan PAN siap usung Anies, syaratnya anak Sulhas. Ya memang kalau kepala negara saja lebih mementingkan anaknya, ya di sini akan diikuti oleh para menteri-menterinya. Menurut saya seperti itu. Bahkan dari PAN di sini ketua umumnya juga menjadi menteri tetapi belum purna tugas pada 20 Oktober mendatang. Tapi manuver PAN sudah sangat mengejutkan sekali dan bahkan akan mendukung Anies, syaratnya anak Sulhasita Anjani jadi wakilnya. Lihat Megawati, demi Jokowi dirinya dan anaknya dia kesampingkan. Kalian kira PAN atau partai lain akan melakukan hal itu demi Jokowi, apalagi setelah dia lengser? Karma untuk pengkhianat pasti ada, pengkhianat akan dihianati. PAN siap usung Anies di Pilkada Jakarta 2024. Syaratnya anak Sulhasita Anjani jadi wakilnya. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya? Dari suara.com, PAN ngotot ingin Anies gandeng anak Sulhas di Pilgub Jakarta sampai tugasi Eko Patrio untuk membujuk. Nah, dari sini Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional Yandri Susanto mengatakan partainya menugasi Ketua DPW DKI Jakarta Eko Patrio untuk menjalin komunikasi soal kemungkinan Zita Anjani menjadi calon wakil gubernur untuk Anies Baswedan pada Pilgub Jakarta 2024. Kita minta, saya 3 hari lalu diskusi dengan Mas Eko Patrio sebagai Ketua PAN DKI untuk melakukan komunikasi itu, kata Yandri di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 26 Juli. Menurutnya, Eko diminta membujuk Anies agar mau didampingi anak ketum PAN Zulkifli Hasan atau Sulhas Zita Anjani untuk Pilgub Jakarta. Dan dalam komunikasi itu saya minta tolong Mas Eko sampaikan kalau Mas Anies mengambil Zita Anjani, SK-nya langsung keluar dalam hitungan jam, ungkapnya. Wow, berarti di sini memang beneran ya, yaitu PAN akan mendukung Anies Baswedan bila anaknya akan menjadi calon gubernur mendampingi Anies Baswedan. Menurut saya manuver di sini sangat wow sekali dan pasti juga besok mendekati pendaftaran di KPU pasti akan banyak sekali manuver-manuver kejutan. Karena ya saat ini di akhir Juli saja sudah ada manuver-manuver yang cukup mengejutkan ya, menjelang Presiden Joko Widodo purna tugas menjadi presiden. Kayaknya memang benar-benar efek Jokowi benar-benar luntur ya. Bahkan Kaisang setidaknya hanya mendapatkan elektabilitas yang sangat rendah dan juga akhirnya banyak partai-partai yang bahkan tidak melirik Kaisang. Sebelumnya Yandri memastikan
partai yang didampingi Zulhas ini tak menutup kemungkinan untuk mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Namun ia mematok syarat dukungan diberikan asal Anies mau berpasangan dengan Sita Andani. Kalau kita lihat pada waktu lalu ya, dari Bu Mega, bahkan yang digadang-gadang untuk menjadi calon presiden itu adalah Puan Maharani. Menjadi calon presiden, menjadi calon wakil presiden, entah mendampingi siapa, sangat bisa sekali pada waktu lalu. Tetapi kenyataannya berbeda. Ibu Megawati sangat mendengar aspirasi dari masyarakat, mendengar dari aspirasi kadernya, dan akhirnya pun mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Ya, menurut saya sangat keren sekali ya. Kita mengesampingkan ego-ego politik, lebih mementingkan kepentingan rakyat, aspirasi dari rakyat. Menurut saya juga sangat penting sekali ya. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Kaum lobet semakin resah, berlomba nyontek bangun dinasti. Partai dan rezim sekarang gak jauh-jauh dari urusan anak mereka. Rakyat harap tahu sendiri. Entar dukung anaknya Jokowi salah lagi. Dita yang minum Starbucks di dekat hotel Masjidil Haram itu ya. Jokowi katanya tidak mabuk pujian, tapi faktanya terbuai approval rate. Dia kesampingkan beberapa fakta politik dengan keyakinan tindakan politiknya selalu benar, termasuk fakta politik dagang pan di sini. Ini juga asal aja. Otakku udah susah digunakan. Menalar yang benar ya Nul. Partai dukung anak Pak Jokowi dibilang tersandra. Penjilat partai tidak dukung anaknya Pak Jokowi dibilang tidak dianggap lagi. Logikamu udah. Ya, kalau kita lihat juga kan anak dari Presiden Joko Widodo, Kaisang, kan juga akan maju di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Tengah. Ya, seharusnya kalau masih berada di pemerintahan, seharusnya ya mendukung anaknya. Seperti halnya pada waktu lalu yaitu Prabowo Gibran ketika menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. KIM Koalisi Indonesia Maju juga mendukung dari calon presiden tersebut. Seharusnya juga tetap solid lah KIM di sini, tetap mendukung Kaisang bagaimanapun elektabilitasnya, walaupun hanya 1%, 7%, seharusnya juga tetap solid dan mendukung anak dari Presiden Joko Widodo. Ya, sama seperti pada waktu lalu pada Pilpres, harusnya tetap sama seperti pada waktu lalu. Menurut saya apa yang dikatakan oleh Husnul Khotimah sangat benar adanya ya. Walaupun Presiden Joko Widodo belum purna tugas, tetapi banyak manuver-manuver politik di sini. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Alekda, PAN akan lebih mendekat ke Mr. P. Jokowi akan jadi past tense, itu udah kebaca sejak lama. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan jadikan sholat sebagai candaan, sebut tahiyatul akhir banyak dua jari karena cinta sama Prabowo. Ya, memang kode-kode sudah ditunjukkan mulai jauh-jauh hari ya. Dan juga Presiden Joko Widodo akan ditinggal oleh Koalisi Indonesia Maju. Nah, menurut saya juga sangat benar adanya, karena Presiden Joko Widodo 3 bulan lagi akan purna tugas dan akan kembali ke Solo. Dan artinya itu Presiden Joko Widodo akan menjadi rakyat biasa. Menurut saya juga ya sangat benar adanya lah opini dari masyarakat, itu Presiden Joko Widodo akan ditinggalkan. Ya, menurut saya sangat masuk akal sekali. Dan saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Dan semoga saja pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya, sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya.